Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak dosen Bapak Fikri Farihin MPD selaku pengampu mata kuliah Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Baik, dalam kesempatan kali ini saya atas nama Muhammad Zain ingin sedikit menjelaskan tentang arti kepemimpinan dan supervisi pendidikan. Untuk poin yang pertama yaitu pengertian tentang kepemimpinan. Menurut Bas dalam Engkoswara dan Aan, yaitu kepemimpinan merupakan suatu interaksi antara anggota suatu kelompok sehingga pemimpin merupakan agen pembaharu, agen perubahan orang yang perilakunya akan lebih baik mempengaruhi orang lain daripada perilaku orang lain yang mempengaruhi mereka. Itulah arti dari kepemimpinan. Adapun poin yang kedua yaitu tentang teori-teori kepemimpinan, yaitu yang pertama teori genetis atau The Great Man Theory, yang merupakan suatu keyakinan bahwa pemimpin merupakan orang yang memiliki sifat-sifat luar biasa dan dilahirkan juga ditakdirkan menjadi seorang pemimpin. Yang kedua yaitu teori sifat atau trait theory of leadership. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia yang mewarisi sifat-sifat tertentu dan sifat-sifat yang membuat mereka lebih cocok untuk menjalankan fungsi kepemimpinan. Yang ketiga yaitu teori perilaku atau behavioral theory of leadership. Ini disebut juga teori sosial dan merupakan sanggahan terhadap teori genetis. Pemimpin itu harus disiapkan, dididik dan dibentuk, tidak dilahirkan begitu saja. Itu teori perilaku. Yang terakhir yaitu teori ekologis atau sintetis, yang mana teori ini menyatakan bahwa seseorang akan sukses menjadi pemimpin bila sejak lahir dia telah dimiliki bakat-bakat kepemimpinan yang dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan. Itulah teori-teori kepemimpinan. Adapun gaya kepemimpinan, poin yang ketiga yaitu ada otoriter, yang kedua pseudo demokratis, yang ketiga laissez-faire, dan yang keempat yaitu demokratis. Itulah beberapa gaya kepemimpinan. Yang poin yang keempat yaitu fungsi kepemimpinan. Menurut William R. Lacy, itu ada dua fungsi kepemimpinan, yaitu fungsi menjalankan tugas dan fungsi memelihara. Itulah fungsi kepemimpinan. Yang selanjutnya yaitu kepemimpinan transformasional. Bernard M. Bass bersama dengan B.J. Avolio mendefinisikan kepemimpinan transformasional dengan menggunakan istilah 4, yaitu individual consideration, intellectual simulation, inspiritual motivation, and idealized influence. Sedangkan menurut Engkoswara dan Aan, buku halaman 193, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang memiliki wawasan jauh ke depan dan berupaya memperbaiki dan mengembangkan organisasi bukan untuk saat ini tapi di masa akan datang. Oleh karena itu, pemimpin transformasional adalah pemimpin yang dapat dikatakan sebagai pemimpin yang visioner.
Model-model kepemimpinan transformasional yaitu intellectual stimulation. Menurut Bass, mendefinisikannya sebagai sesuatu yang ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan bawahan akan masalah-masalah yang dihadapi dengan cara pandang yang baru. Selanjutnya personal, penghargaan, Rafferty dan Griffin menggunakan istilah tersebut untuk menjelaskan aspek dan reward secara konseptual berhubungan dengan kepemimpinan transformasional. Itulah model dari kepemimpinan transformasional. Yang selanjutnya, karakteristik kepemimpinan transformasional meliputi mampu mengidentifikasi dirinya sebagai agen perubahan. Yang kedua, individu berani menghadapi tantangan, berani menghadapi status quo, dan mereka percaya sama orang. Para pemimpin transformasional berupaya untuk memberdayakan orang lain. Mereka belajar sepanjang hayat. Dan terakhir yaitu sinergistik. Adapun faktor-faktor kepemimpinan transformasional meliputi berkarisma, inspirasional, personal caring, stimulus intelektual. Itulah sedikit penjelasan tentang kepemimpinan dan poin-poin yang telah saya jelaskan tadi. Kurang lebihnya saya mohon maaf bila ada kekeliruan, kesalahan dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.